Halo sahabat semua, salam sejahtera dan selamat datang di Forum Cinta Ratu Selasari. Arah yang hendak dituju forum ini hanya sebagai pelengkap pemahaman awal beberapa bidang hukum dan sosial. Semoga bermanfaat. Sahabat semua, diskusi saat ini berkisar tentang sosiologi hukum. Penjabaran berkaitan dengan pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset. Hal ini menjadikan hukum dapat dan perlu dipelajari dari berbagai kecabangan ilmu hukum. Sosiologi hukum adalah di antara kecabangan ilmu hukum yang berupaya membantu kelengkapan dalam pemahaman tentang hukum. Sahabat semua, mari kita coba dudukan persoalan sehingga kita memiliki pemahaman awal yang memadai tentang sosiologi hukum. Pemahaman awal ini selanjutnya dapat dipakai sebagai bahan untuk pemahaman lebih lanjut dan mendalam. Untuk maksud tersebut, kita akan mendapat bantuan inspirasi dan komparasi berdasarkan referensi sebagai berikut. Gundul-gundul pacucul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakuku gembelengan, wakun rimpang sekane dadi salatar, wakun rimpang sekane dadi salatar. Sahabat semua, mari kita perhatikan beberapa langkah sebagai berikut. Perhatikan pernyataan bersumber Sacipto Raharjo. 1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang keluar dari batas-batas peraturan hukum secara normatif. Sebab, sosiologi hukum bekerja dengan cara mengamati praktik hukum senyatanya di dalam masyarakat. Sosiologi hukum antara lain berupaya menjelaskan latar belakang praktik, sebab-sebab, dan faktor-faktor berpengaruh yang terjadi dalam praktik hukum kemasyarakatan. 2. Sosiologi hukum senantiasa akan menguji validitas empiris suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan bersifat khas yang umumnya mengemuka dalam sosiologi hukum adalah, bagaimanakah suatu peraturan di dalam kenyataannya? Atau, apakah di dalam kenyataan perilaku sudah sesuai sebagaimana tertera dalam peraturan? 3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum, sehingga tingkah laku manusia yang mentaati maupun menyimpang dari hukum memiliki kedudukan setara, yaitu hanya sebagai objek pengamatan. Sosiologi hukum hanya mendekati hukum dari sisi objektivitas dan selanjutnya memberi penjelasan atas fenomena hukum yang terjadi secara nyata. 4. Sosiologi hukum berupaya mengupas hukum sehingga hukum tidak terpisahkan dari praktik penyelenggaraannya. Oleh karena itu, sosiologi hukum selain bersifat kritis namun juga kreatif. Hal ini terlihat dari kemampuannya menunjukkan adanya nilai tertentu yang ingin dicapai oleh hukum, namun terkubur oleh simpang siur prosedur teknik hukum. Perhatikan pernyataan bersumber Rianto Adi. 1. Sosiologi hukum sebagai suatu istilah untuk pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti dari Italia tahun 1882 yang menitikberatkan kajian pada pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. 2. Sosiologi hukum berfungsi untuk menguji apakah hukum dan peraturan perundang-undangan berfungsi di dalam masyarakat. Sosiologi hukum merupakan studi terhadap hukum yang tertuju pada masalah efektivitas hukum maupun akibat-akibat yang tidak diperhitungkan dalam proses legislasi. 3. Sosiologi hukum berkembang atas dasar suatu anggapan bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat.
Oleh karena itu, hukum hanya dapat dipahami dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu, karena hukum merupakan suatu proses di dalamnya. 4. Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang realitas hukum yang menyoroti hubungan timbal balik antara hukum dan proses sosial lainnya dalam masyarakat. Tujuan memberikan mata kuliah sosiologi hukum adalah agar para sarjana hukum tidak menggunakan kacamata kuda dalam mengkaji dan menerapkan hukum. Perhatikan pernyataan bersumber B. Arif Sidarta. 1. Sosiologi hukum adalah ilmu berdasarkan analisis teoritis dan penelitian empiris yang berusaha menetapkan dan menjelaskan pengaruh proses kemasyarakatan dan perilaku orang terhadap pembentukan, penerapan, jurisprudensi, dan dampak kemasyarakatan aturan hukum, dan sebaliknya, pengaruh aturan hukum terhadap proses kemasyarakatan dan perilaku orang. 2. Sosiologi hukum akan mempelajari hukum dalam arti kenyataan kemasyarakatan berkaitan dengan adanya aturan hukum yang mencakup hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik antara hukum dan proses kemasyarakatan. 3. Sosiologi hukum mengenal dua aliran utama, yaitu aliran empirik dan aliran kontemplatif. Sosiologi hukum aliran empirik mengacu pada teori kebenaran korespondensi, sedangkan sosiologi hukum aliran kontemplatif mengacu pada teori kebenaran pragmatis. 4. Sosiologi hukum pada umumnya melakukan penelitian secara sosiologis, antara lain mencakup sistem hukum, lembaga hukum, organisasi dengan jabatan yang terdapat di dalamnya, asas hukum, dan pengertian-pengertian fundamental dalam hukum. Sahabat semua, apabila kita perhatikan beberapa pernyataan di atas, seyogyanya kita memiliki ikhtiar pemahaman tentang kompleksitas sosiologi hukum. Pemahaman tentang hukum melalui sosiologi hukum berarti mempelajari hukum dalam konteks kenyataan kemasyarakatan yang mencakup hubungan saling mempengaruhi secara timbal balik antara hukum dan proses kemasyarakatan. Sahabat semua, pembelajaran yang dapat kita petik adalah bahwa pemahaman tentang sosiologi hukum diharapkan semakin jelas. Sosiologi hukum sebagai bagian dari kecabangan ilmu hukum secara kritis dan kreatif membantu menjelaskan tentang hukum dari sudut pandang tertentu. Melalui bantuan sosiologi hukum, maka pemahaman tentang hukum yang memiliki karakter majemuk, banyak aspek, dimensi, dan faset diharapkan semakin lengkap. Sahabat semua, mari kita terus berupaya melanjutkan proses pemahaman secara mendalam tentang sosiologi hukum, sehingga kita boleh mendapatkan pemahaman yang semakin utuh dan berbobot.